Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya muliakan, saya akan mengajak pada semua pemirsa untuk bernostalgia dengan para penyebar agama Islam, terutama di wilayah pantai utara. Berikut ini ada 9 para tokoh penyebar agama Islam di wilayah Pantura. Langsung saja, yang pertama adalah Sunan Kudus atau Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq merupakan salah satu wali songo yang sudah terkenal kealimannya, terkenal dengan keilmuannya, disebut sebagai ahlul ilmi atau seorang hakim qadhi di kerajaan Demak. Setelah bertugas di Demak, beliau lalu pergi ke arah utara menuju ke daerah yang bernama Tajuk. Dari Tajuk inilah beliau menyebarkan agama Islam, akhirnya menjadi besar, dan akhirnya kota ini dinamakan dengan Kota Kudus. Di area makam Sunan Kudus ini, peninggalan yang sangat spektakuler adalah adanya Menara Kudus. Jadi akulturasi budaya berupa bangunan yang mirip candi ini beliau bangun di area Masjid Al-Masjidil Aqsa dengan tujuan agar menarik simpati masyarakat Hindu sehingga mereka tertarik untuk datang ke masjid. Melalui akulturasi budaya inilah Sunan Kudus sukses melakukan dakwah menyebarkan agama Islam. Ruangan ini adalah tempat wudhu. Ini merupakan bangunan yang sudah direnovasi, dan ini adalah tampak dari tangga Menara Kudus. Makam Sunan Kudus ini sangat ramai diziarahi oleh berbagai masyarakat, khususnya di tanah Jawa. Mereka mencari keberkahan dari Sayyid Ja'far Shadiq Sunan Kudus yang sangat berjasa dalam menyebarkan agama Islam, khususnya di pantai utara. Ini kita memasuki area makam Sayyid Ja'far Shadiq Sunan Kudus. Sekedar cerita bahwa dulu Sayyid Ja'far Shadiq Sunan Kudus pernah berjasa dalam menangkal wabah yang terjadi di Palestina. Akhirnya setelah beliau menuju ke tanah Jawa, beliau menamakan kotanya ini sama dengan kota Kudus di Palestina. Lalu memberi nama masjidnya juga sama, Al-Masjidil Aqsa, Al-Masjidul Aqsa. Ini adalah makam Raden Asnawi, salah satu keturunan. Ini ada para pangeran, makam-makam para pangeran. Dan ini adalah makam Sayyid Ja'far Shadiq Sunan Kudus.
Setiap tanggal 10 Muharram biasanya diadakan ganti luwur. Jadi kain-kain itu diambil lalu diganti dengan kain-kain yang baru. Biasanya disebut dengan buka luwur setiap tanggal 10 Muharram. Sekarang yang kedua adalah Sunan Muria. Sunan Muria ini menyebarkan agama Islam di sekitar Gunung Muria. Di Gunung Muria inilah beliau berdakwah menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekitar. Untuk menuju ke makam Sunan Muria atau dikenal dengan Raden Umar Said, ini harus melewati tangga yang jaraknya mungkin 2 atau 3 km ya. Tapi untuk memudahkan transportasi ada ojek yang harganya sangat terjangkau. Biasanya 30.000 sudah PP. Ini adalah jalan menuju ke kompleks Sunan Muria Raden Umar Said. Menurut cerita yang populer, Sunan Muria ini merupakan putra dari Raden Syahid Sunan Kalijogo. Di jalan menuju ke makam Sunan Muria, di kanan kiri terdapat banyak kios-kios yang menjual berbagai macam, ada makanan, ada perhiasan dan lain sebagainya. Dan yang paling istimewa di sini adalah dijualnya berbagai pernak-pernik yang semua ini adalah untuk memajukan perekonomian daripada masyarakat Muria. Yang paling terkenal ada Parijoto. Parijoto ini dipercaya bisa melancarkan atau memudahkan wanita yang belum hamil. Agar cepat hamil biasanya makan buah Parijoto. Parijoto ini adalah khas dari Muria, dari pegunungan Muria. Ini ada tata tertib ziarah. Ini jalannya melewati terowongan-terowongan ya. Nah, ini sampailah kita di makam Raden Umar Said Sunan Muria. Raden Umar Said Sunan Muria ini menikahi adik daripada Sayyid Ja'far Shadiq Sunan Kudus. Ya, ini makam Raden Umar Said dengan bangunan yang khas, yang kuno. Ini adalah area keluar, tempat menaruh sandal. Dan di area keluar disiapkan air. Hari ini dari bekas sumur daripada Sunan Muria, peninggalan dari Sunan Muria. Dan ini adalah jalan menuju keluar dari makam. Sepanjang jalan ini di kanan kiri
banyak sekali kios-kios yang mendagangkan pernak-pernik, perlengkapan ibadah dan lain sebagainya. Ada perhiasan. Ini tangga menuju ke Masjid Sunan Muria. Itu kalau ke atas menuju ke Masjid Sunan Muria. Ini jalan menuju ke parkiran ojek. Ini sepi karena ini tengah malam, jadi ada kios-kios yang sudah tutup. Untuk di Sunan Muria ini buka luwur biasanya diagendakan setiap tanggal 15 Muharram. Setiap tanggal 15 Muharram di sini ramai sekali para peziarah yang ingin mengambil berkah daripada Sunan Muria. Sekarang yang ketiga adalah Raden Fatah atau Sultan Fatah. Raden Fatah ini merupakan putra dari Brawijaya V. Beliau sebelumnya masa kecilnya berada di Palembang bersama ibunya. Setelah menginjak remaja, beliau dikirim ibunya untuk ke Jawa menemui ayahnya, yaitu Raja Majapahit. Setelah bertemu dengan ayahnya, akhirnya beliau minta izin untuk menimba ilmu di Sunan Ampel. Setelah dirasa cukup, akhirnya beliau diperintahkan untuk membuka lahan di Demak, dan lambat laun dari Bintoro Demak inilah munculnya Kerajaan Demak. Ini makamnya. Sekarang yang keempat ada Sunan Kalijogo atau Raden Syahid. Raden Syahid ini adalah putra daripada Adipati Tuban. Beliau berguru kepada Sunan Bonang. Akhirnya beliau menjadi salah satu wali Allah yang terkenal menyebarkan agama Islam dengan tradisi-tradisi Jawanya. Ini adalah jalan menuju area Raden Syahid Sunan Kalijogo. Menurut Babad Tanah Jawi, Sunan Kalijogo ini merupakan menantu daripada Sunan Ampel. Yang kelima adalah Ki Ageng Tarub. Ki Ageng Tarub, nama beliau adalah Sayyid Abdurrahman. Beliau menyebarkan agama Islam di sekitar daerah namanya Tarub. Tarub ini masuk Gerobokan, Kabupaten Gerobokan. Ini ada Bondan Kejawen. Bondan Kejawen ini adalah putra daripada Brawijaya V yang diasuh sejak kecil oleh Ki Ageng Tarub. Ini adalah makam beliau. Dan sekarang yang nomor 6 adalah Ki Ageng Selo. Ini adalah jalan menuju makam Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo ini juga bernama Syekh Abdurrahman. Beliau merupakan cicit daripada Ki Ageng Tarub tadi ya. Dan dari Ki Ageng Selo ini nantilah yang menurunkan terah dari Mataram, kerajaan Mataram Islam. Nanti ada silsilah di sini yang bisa kita lihat bahwa Ki Ageng Selo ini merupakan leluhur daripada Raja Mataram.
ini adalah makam dari Ki Ageng Selo. Sekarang yang ketujuh adalah Syekh Saridin. Syekh Saridin ini yang sangat populer di dunia ketoprak ya. Beliau ini merupakan salah satu murid daripada Syekh Ja'farus Shadiq Sunan Kudus. Beliau menyebarkan agama Islam di daerah Pati, terutama Pati bagian barat dan bagian selatan, yaitu di daerah Kayen Pati. Banyak sekali cerita-cerita tentang karomah daripada Syekh Saridin ini. Dan sekarang yang nomor 8 adalah Simbah Mutamakin. Simbah Mutamakin ini sangat terkenal, salah satu waliullah di daerah Pati, yaitu tepatnya di daerah Kajen Margoyoso Pati. Beliau ini hidup di zaman Sultan Agung Mataram. Biasanya yang sering dibaca di area makam dari Syekh Mutamakin ini adalah menghatamkan Al-Quran atau membaca Al-Quran. Dan yang terakhir yang nomor 9 ada Sultan Hadirin atau Sayyid Thayyib. Sultan Hadirin ini adalah salah satu putra mahkota daripada kerajaan di Aceh. Namun beliau memutuskan untuk keluar dari kerajaan dan menuju ke tanah Jawa. Akhirnya sampailah beliau di kerajaan Demak. Di kerajaan Demak ini beliau akhirnya bertemu dengan salah satu putri daripada Sultan Trenggono, yaitu Ratu Kalinyamat. Dan Ratu Kalinyamat ini akhirnya kagum dengan Sayyid Thayyib dan akhirnya menjadikan beliau sebagai suaminya. Sayyid Thayyib atau Sultan Hadirin akhirnya diperintahkan untuk memerintah di kawasan Pulau Muria atau tepatnya di Kabupaten Jepara. Bersama istrinya beliau memerintah Jepara. Akhirnya Jepara menjadi salah satu kota yang maju, kota yang makmur, terutama pelabuhan Jepara ini banyak sekali disinggahi oleh kapal-kapal besar. Ini adalah jalan menuju makam Sultan Hadirin. Jadi Ratu Kalinyamat ini merupakan cucu daripada Raden Fatah, Raja Demak yang pertama. Dan ini adalah makam daripada Sayyid Thayyib atau Sultan Hadirin. Mendapat julukan Sultan Hadirin karena beliau adalah pendatang. Ini ada silsilah daripada Ratu Kalinyamat. Demikian jejak Wali Songo di area Pantura Pantai Utara. Terima kasih.